Ya udah pencet. Selamat siang, Miss Sylvie dan teman-teman. Saya Kara Sugihati bersama Jenis, Sherina, dan Devina akan mempresentasikan tentang perusahaan Shopee. Profil perusahaan Shopee. Shopee merupakan perusahaan yang berpusat di Singapura, di bawah naungan CIA Group. Didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pemimpin Shopee adalah Chris Feng. Shopee adalah situs elektronik komersial dalam menjual produk melalui website. Dengan kata lain, Shopee adalah e-commerce. Shopee sebagai sarana jual beli daring yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi, dan koleksi, fotografi, perlengkapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja. Kontribusi terhadap penjualan mencapai 40%. Shopee tumbuh pesat di tingkat regional dengan nilai transaksi lebih dari 3 miliar USD. Tingkat pengunduhan aplikasi juga cukup besar, yaitu 50 juta unduhan. Di Indonesia, Shopee diunduh 18 juta kali dengan lebih 60 juta pengguna aktif dan 750.000 penjualan. Total 7 negara, ada lebih dari 3 penjualan. Cakupan wilayah Shopee sangatlah luas karena bekerja sama dengan jasa logistik di Indonesia. Negara tujuannya adalah Brazil. Kondisi pasar. Sebagai negara berkembang, Brazil memiliki struktur pendapatan penduduk yang unik. Bagian terbesar adalah penduduk berpendapatan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Bagian terbesar kedua adalah penduduk yang dapat dikategorikan sejahtera atau pendapatan tinggi. Sedangkan bagian terkecil dari struktur pendapatan adalah golongan menengah. Golongan menengah ini proporsinya kecil dalam struktur pendapatan penduduk Brazil, namun memiliki perkembangan yang meningkat. Hal tersebut karena dari sisi demografis, Brazil sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, merupakan negara dengan tingkat urbanisasi tinggi. Lebih dari 80% populasinya tinggi di perkotaan. Golongan pendapatan rendah meningkatkan taraf hidup di perkotaan dan memperluas struktur golongan pendapat menengah. Dengan struktur penduduk dan demografi seperti ini, permintaan terhadap produk makanan masih cukup dominan dalam struktur pendapatan. Tingkat konsumsi camilan pun masih memiliki prospek yang bagus. Penjualan retail cemilan baik manis dan gurih terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 2013 dan diprediksi akan terus meningkat hingga 2018 dengan rataan pertumbuhan 12,8% per tahun selama periode 2009 hingga 2018. Politik faktor. Pemerintah proaktif dan stabil menjadi salah satu dapat alasan yang utama di mana sejarah modern Brazil dapat menunjukkan bahwa banyak hal dapat berubah. Korupsi masih menjadi masalah terbesar di negara ini dan semakin memburuk. Ini telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan membuka usaha kecil mungkin mengharuskan Anda untuk melakukan pembayaran kepada perwakilan dari pejabat pemerintah. Menurut survei Transparansi Internasional, Brazil berada di peringkat 72 dari 180 negara dalam hal korupsi. Ini bahkan lebih tinggi dari ekonomi seperti Turki, Bulgaria, dan Kuba. Dilanjuti oleh Sherina. Oke, nama saya Sherina. Sekarang saya akan melanjutkan tentang politik factor. Jadi kita ini sebelumnya itu menjelaskan tentang pestle. Nah, yang pertama itu P-nya itu terdiri dari politik factor. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada data-data. Nah, data ini menyangkut dari data dari negara yang tingkat korupsinya tinggi. Nah, Brazil itu berada di urutan ke-79. Nah, yang kedua itu economic factor, yaitu berkat populasi yang besar dan arus masuk FDI, potensi pertumbuhan Brasil sangat tinggi. Ada tren substansi dari kelas menengah yang tumbuh dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus menurun.
Selain itu, Bank Sentral juga telah berhasil mengurangi resiko devaluasi mata uang dan juga mengendalikan inflasi. Namun, jika menyangkut dolar, mata uang tersebut dianggap overvalue yang berdampak buruk pada ekspor negara. Untuk bea masuk, ada sistem secara bertahap menurunkan tarif tergantung pada jumlah tahun impor yang berhasil. Selain itu, pajak perusahaan ditetapkan sebesar 15% yang tidak ada intensif untuk meninggalkan keuntungan di negara tersebut. Dibandingkan dengan negara lain seperti Yunani dan Irlandia, tarif pajaknya cukup tinggi. Next. Yaitu social factor. Terdapat ketimpangan ekonomi dengan penduduk karena sekitar 20% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Melihat distribusi kelas, ada sejumlah besar warga kaya dan sebagian besar orang dengan pendapatan minimal. Kelas menengah tumbuh, namun masih ada waktu untuk membangunnya. Selain itu, orang Brazil terbarui di dunia mode yang dianggap modern, karena mereka sadar akan merek besar dan ingin membeli produk mahal dan juga mewah. Selanjutnya yaitu adalah teknologi factor, yaitu Brasil memiliki infrastruktur teknologi dan investasi yang lebih lemah, tetapi ada upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan pusat teknologi di seluruh negeri. Namun, TI adalah sektor di mana Brasil terus meningkat dan saat ini menduduki peringkat ke-53 di dunia. Next. Faktor hukum, yaitu kontrak kerja tertulis merupakan praktik yang sangat umum meskipun kontrak kerja tertulis biasanya tidak diwajibkan menurut hukum Brazil. Meskipun Brazil mendorong investasi asing langsung secara umum, namun Brazil menerapkan pembatasan di sektor tertentu. Misalnya, berinvestasi dalam layanan pos, lembaga keuangan, energi nuklir, dan keamanan serta transportasi swasta dibatasi hanya untuk orang Brazil atau tunduk pada otorisasi pemerintahan Brazil. Yaitu sekarang akan dilanjutkan oleh Devina. Halo semuanya, saya Devina. Saya akan menjelaskan environmental factor. Brasil adalah salah satu negara terindah di dunia. Sungai Amazon dan hutan hujan, air terjun Iguacu, 62 taman nasional, 2000 pantai yang membentang di sepanjang garis pantai Brazil, dan ratusan kawasan konservasi adalah beberapa atraksi yang menarik perhatian jutaan wisatawan setiap tahun. Faktanya, sektor pariwisata berkembang pesat di Brazil dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian beberapa wilayah negara. Namun, Brazil menghadapi beberapa tantangan lingkungan yang berat, misalnya penggundulan hutan, perdagangan satwa liar ilegal, perburuan liar, polusi udara, polusi air, degradasi lahan, dan tumpahan minyak yang parah adalah tantangan yang paling menantang. Perlu disebutkan bahwa Brasil telah mengambil sejumlah inisiatif ramah lingkungan selama bertahun-tahun untuk mengatasi tantangan lingkungan. Next. Strategi pemasaran. Memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangat penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran. Next. Banyaknya promosi untuk pelanggan. Gratis ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi ini. Hingga saat ini, platform ini masih memberikan promo gratis ongkir untuk para penggunanya. Ongkos kirim diberikan dengan batas pembelian tertentu, meski nominalnya tidak terlalu besar bagi calon konsumen. Nah, ongkir gratis bisa jadi daya tarik yang mengikat. Next.
menggunakan brand ambassador. Salah satu brand ambassador yang dipilih Shopee adalah Blackpink, Cristiano Ronaldo, Blackpink dan Cristiano Ronaldo. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan, karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam menyukai suatu produk dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Next, menggunakan media yang tepat. Sejak muncul, platform ini memfokuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Brand ini kemudian dikenal sebagai salah satu pelopor aktivitas belanja melalui ponsel. Strategi tersebut diterapkan dengan menggunakan riset yang menyebutkan bahwa Indonesia berkembang pesat dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan perkiraan, pesanan yang berasal dari Indonesia semuanya hadir dari ponsel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh James. Kenalkan, nama saya Safira Jenny Prasetyo. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Bagian distribusi. Distribusi yang dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan logistik di Brasil yang mampu untuk melakukan pengiriman secara banyak dan mampu juga untuk tetap menjaga kualitas produk tersebut. Next. Tantangannya yaitu menjaga konsistensi penjualan dan komunikasi. Ketika perusahaan Shopee masuk ke negara Brasil, diperlukannya komunikasi antara perusahaan pusat dengan perusahaan yang membantu di Brasil, di mana hal ini perlu dijaga konsistensinya. Budaya. Selain itu, perbedaan budaya Brasil dan negara Asia Tenggara lainnya dapat diatasi sebaik mungkin oleh perusahaan. Nah, perencanaan kontingensi. Membentuk beberapa divisi di dalam perusahaan untuk melakukan audit dalam perusahaan. Selain itu, juga perusahaan membangun divisi HRD dengan sangat baik, di mana perusahaan melakukan pengembangan yang baik dalam jangka panjang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you. Thank you, Miss.